Pemirsa 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat berhasil dievakuasi. PT KAI memerlukan waktu 7 jam lebih untuk melakukan evakuasi gerbong tersebut. Setelah 7 jam lebih, petugas berhasil mengevakuasi gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat. PT KAI menurunkan 2 kren yang beroperasi sejak Sabtu dini hari. Usai dievakuasi, kelima gerbong kereta dibawa ke bengkel di Manggarai, Jakarta Selatan untuk perbaikan. Dan tadi malam dilakukan pengangkatan 5 kereta yang anjlok dimulai jam 23.50 sampai yang terakhir kereta kelima yaitu kereta pembangkit kita selesaikan jam 7.07. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di emplasemen Stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat sore. Akibatnya, perjalanan penumpang harus terhenti. Penumpang dievakuasi menggunakan bus menuju Stasiun Gambir. Selain itu, 17 kereta dialihkan menuju jalur selatan dikarenakan jalur utara belum bisa dilalui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ratusan supir truk Jumat sore menggelar aksi demo di depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memprotes pihak pelabuhan yang lamban mengurai kemacetan hingga tertahan di area parkir pelabuhan selama berhari-hari. Suasana panas terjadi di depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat sore. Ratusan supir truk ekspedisi ini memprotes pihak pelabuhan yang tidak kunjung memberikan layanan penyeberangan. Kericuhan dan adu mulut antara sopir dengan pihak pelabuhan pun mereda setelah dilerai oleh pihak polisian. Mereka memprotes lambannya proses penyeberangan yang mengakibatkan penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan hingga antrian mengular puluhan kilometer di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi. Sudah kali kedua nih, sudah 17 hari, 18 hari saya mengalami hal seperti ini. Untuk trip kedua ini, saya sudah hari keempat. Sudah 4 hari tertahan di sini. Ya. Mulai dari antriannya, Pak? Iya, mulai dari antriannya saya kemarin malah parah, sampai alas roban, alas balura. Iya, sampai hutan-hutan. Bermula dari saling ejek dan tantang-menantang, tawuran antar geng motor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pecah. Akibat aksi tawuran ini, 1 orang tewas. Tawuran antar geng motor terjadi di Jalan Veteran Tambak Reja, Cilacap, Jawa Tengah. 2 kelompok geng motor yang mengatasnamakan diri sebagai Serigala Malam dan HTF saling serang menggunakan berbagai senjata tajam. Suasana semakin mencekam saat satu di antara pelaku terekam membawa senjata jenis pistol. Tawuran akhirnya bubar setelah polisi tiba dan menangkap belasan pelaku berikut senjata tajam yang digunakan. Menurut polisi, aksi tawuran ini bermula dari aksi saling tantang hingga berujung pengeroyokan terhadap salah satu anggota Serigala Malam hingga tewas. Tak terima temannya tewas, kelompok Serigala Malam berkumpul dan tawuran tak terhindarkan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat tetapkan 4 supporter sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang supporter saat laga pertandingan final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Seorang supporter dari Ultras Garuda ini sudah dalam kondisi tak berdaya. Usai terlibat keributan dengan sekelompok orang yang mengaku dari supporter Kurva Sud Garuda di area luar Stadion GBK Senayan, Jakarta. Tak hanya terus ditendang dan dipukuli,
korban bahkan diseret di aspal jalan dan kembali dikeroyok beramai-ramai. Akibatnya korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan tubuh sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi pengeroyokan terjadi usai korban menonton laga final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion GBK pada Selasa 29 Juli lalu. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Pemicunya kalau berdasarkan keterangan dari para tersangka, itu dari penurunan banner yang ada di dalam stadion pada saat pertandingan final Piala AFC. Ada banner dari kelompok Kurvasut ini diturunkan oleh petugas, tapi kelompok Kurvasut ini menuduh kelompok Ultras yang menurunkan. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Reniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ke kasus lainnya pemirsa, bocah laki-laki usia 8 tahun di Medan, Sumatera Utara diculik tantenya sepulang sekolah. Pelaku mengancam akan menjual korban dan meminta tebusan 50 juta rupiah kepada orang tua bocah. CCTV merekam detik-detik seorang wanita menculik siswa kelas 3 SD di sebuah sekolah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Tak hanya membawa kabur korban yang masih berusia 8 tahun, pelaku juga mengirim surat ke rumah orang tua korban. Isinya mengancam akan menjual organ bocah dan meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Orang tua sang bocah langsung melapor ke polisi. Tak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku yang tak lain adalah tante korban dibantu 2 orang lain. Dari keterangan pelaku, polisi akhirnya menemukan korban yang dititipkan di sebuah rumah dalam kondisi kelaparan. Dalam suasana haru, korban telah dikembalikan ke orang tua. Sementara pelaku alias tante korban masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang pelajar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi di rumah kerabatnya. Sebelumnya, jasad seorang pelajar ditemukan terkubur di kebun sawit. Polisi bersama warga melakukan pencarian pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri yang berstatus sebagai pelajar SMA di Natal, Mandailing, Natal. Pelaku ditemukan polisi di rumah kerabatnya dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga berupaya menghakimi pelaku. Pelaku ternyata tetangga korban. Sebelumnya pelaku kabur usai membunuh dan mengubur korban di area perkebunan kelapa sawit di Desa Taluk. Korban yang berusia 15 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya usai mengikuti latihan paskibraka. Jasad korban ditemukan setelah pegawai kebun mencium bau tak sedap. Bersama dengan masyarakat melakukan pengecekan ke lokasi. Nah, setibanya di lokasi ternyata benar ditemukan sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi terkubur. Diduga mayat tersebut akibat dari pembunuhan. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif aksi pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan.